Oke, selamat datang kembali di channel Getsu Design. Gimana kabarnya teman-teman? Saya harap baik-baik saja ya. Melanjutkan yang kemarin, kita membahas mengenai program paling sederhana yaitu di Java mengenai Hello World ya. Dimana kita hanya menampilkan data Hello World ke output ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut mengenai program Hello World itu tadi. Pertama kita masuk ke filenya. Kebetulan saya sudah menyediakan file berupa slide ya, jadi biar lebih gampang penjelasannya. Kita masuk ke slide. Di sini ada program Hello World ya. Dijelaskan di sini untuk menampilkan output pada konsol atau command line di Java kita memerlukan sebuah metode. Nah, metode di sini kita bisa lihat ada public static void ya, sampai scope di sini tertutup. Nah, selanjutnya metode tersebut berfungsi sebagai program atau sintak menampilkan output. Nah, tadi outputnya hello world. Oke. Di mana sebuah metode dibungkus oleh kelas. Nah, kelas di sini kita sudah beri nama yang kemarin hello world ya. Ini agak typo ya. Mohon maaf. Seharusnya hello world itu. Terlihat contoh di samping ya, terdapat kelas. Ini kelas ini. Ya, coba kita coding lagi ya. Kita buat dulu projectnya, namanya misalkan ya latihan 1, latihan aja ya. Kita buat lagi. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan text editor atau IDE, IntelliJ IDE ya. Teman-teman bisa download secara gratis, tapi juga ada premiumnya sih untuk seri kali ini. Oke, di sini kita akan menampilkan hello world. Coba ya, kita ulang lagi deh biar paham deh. System out print line ya, misalkan hello world. Ya benar kan gini, hello world ya. Salah tadi, ini gimana sih? Oke. Nah, tadi di Java sendiri terdapat kelas, yaitu kelasnya main ya. Kita sudah memberi nama main. Jadi secara otomatis kalau di Java nama kelas itu sendiri adalah main. Bukan main game tapi main ya. Main itu utama atau di bahasa Inggris. Dan di sini terdapat metodenya, yaitu ini system out println hello world ya. Oke. Nah, metode ini yang tadi ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, metode atau yang bisa disebut fungsi adalah sintak yang berfungsi menjalankan suatu perintah output. Nah, ini tadi ya, ini sebuah metode ya, public static void main. Di dalamnya memerintahkan sebuah, ini sebetulnya sebuah string yang akan kita outputkan. Ini isinya output perintah metode. Nah, public static void main string merupakan metode yang berfungsi menampilkan output dari sistem out println yang hasil outputnya output perintah metode. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Mana nih? Oh, ini. Misalkan kita mau output lagi, cara simpelnya SOUT atau ketik manual boleh lah. Misalkan ini adalah perintah metode ya. Sorry agak batuk-batuk ya. Kita run. Bagaimana hasilnya? Munculkah? Mana nih gak muncul?
cuma agak lama kalau pakai. Nah, ini adalah perintah method ya. Jadi kita sudah memunculkan output dari method ini. Oke, selanjutnya, jadi dengan adanya metode, perintah yang hendak kita jalankan akan berjalan ya. Mengenai sistem out println adalah sintak untuk menampilkan line yang tadi ya, ini line yaitu sebuah kalimat output perintah metode sesuai isi yang akan kita keluarkan. Di sini kita menampilkan output perintah metode. Untuk lebih lanjutnya mengenai static void atau main, nanti kita akan bahas di OOP ya. Ini untuk Java selanjutnya ya, karena kalau memang ingin tahu OOP itu apa ya, harus tahu Java dasar dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tipe data number. Apa itu tipe data number? Tipe data number di Java menampilkan nilai bulat atau nilai genap. Misalkan nilai angka 6, pokoknya bulat atau genap ya. Bisa juga tipe datanya itu ada koma, seperti tipe data floating atau void number. Itu tipe data float menampilkan nilai ganjil. Ini biasanya digunakan untuk bilangan menghasilkan desimal atau pecahan. Misalkan tinggi badan berapa gitu ya, 1 meter 1, berapa gitu kan ya. Atau pokoknya yang nilainya ganjil lah ya. Nah, misalkan ini kalau tipe data number, jangan dulu pusing. Misalkan number itu ada byte, size-nya 1, maksimalnya 127, minimalnya 128 min. Ada byte, short, in, long kalau tipe data integer ya. Teman-teman bisa pause, bisa pelajari lah secara mandiri gitu. Nah, dalam penerapan di kode pertama kita bisa menentukan tipe data integer apa ya. Ini slide yang sebelumnya. Dan selanjutnya menentukan variabel menampilkan tipe data. Contoh di sini kita mempunyai tipe data integer byte ya. Di sini kita mempunyai tipe data integer byte 100, short 1000, in berapa ya. Nah, coba kita akan praktek dulu bagaimana si kode integer ini berjalan. Kita praktek dulu aja. Coba. Nah, ini ya. Lupa lagi. Kita hapus saja. Misalkan kita punya tipe data integer, bukan angka, nilai lah. Nilai ya, yang isinya misalkan 20. Nah, jadi di sini kita mempunyai variabel yang namanya nilai dengan tipe variabelnya integer bernilai 20. Paham ya? Jangan pusing. Misalkan kita akan keluarkan nilai dari variabel integer ini. Coba SOUT ya, biar gampang ya. Nilai. Sudah gitu aja. Langsung saja. Coba kita run. Agak lama ya. Mana nih? Nah, nilainya 20. Nah, dari nilai ini menampung nilai dari si integer tadi. Jadi kita mempunyai nilai variabel yang kebetulan bernamanya nilai, bertipe data integer dengan datanya atau nilainya 20. Atau kalau bingung kita buat lagi, coba ya. Misalkan tipe data integer nilai ujian lah ya. Misalkan 80 lah. Sedang-sedang lah ya. Sekarang kita keluarkan nilai ujian. Ya, ada yang salah?
nilai. Nah, lihat di Java ini hati-hati teman-teman bila mengetik sebuah data ya. Jadi kalau ini U-nya besar, data yang akan dikeluarkan juga harus besar ya. Nah, ini ada tipe sedikit di nilai ya. Jadi Java itu sendiri case sensitif ya. Huruf besar, huruf kecil itu sangat berpengaruh. Oke, kita run saja. Yap. Nah, 20 itu dari nilai yang tadi, dari variabel ini ya. Kalau nilai ujian 80 ya, yang ini dari sini. Oke, paham ya? Nah, itu contoh dari tipe data integer. Jadi menampilkan bilangan genap ya. Oke, integer. Oke, selanjutnya mana lagi? Nah, floating point number atau bisa disebut koma ya. Dimana tipe data ini ada float atau double ya, size-nya segini ya. Ini sih lebih ke matematika ya. Tapi teman-teman bisa pelajari sendiri. Ini hanya rincian detail saja ya. Gak usah pusing, jangan khawatir ya. Nah, penerapan dalam tipe data float sedikit berbeda dari tipe data integer. Ya, kalau integer tadi kan tidak memakai koma kan ya. Sedangkan ini float bisa terbilang pecahan atau desimal. Float mempunyai nilai desimal dan pecahan. Dalam kode float bisa diberi tambahan dengan menambahkan huruf F. Ada F itu artinya float. Jadi nilai ini desimal atau pecahan. Misalnya contohnya ini. Float 10,12F. Nah, kode floating ya. Berikut implementasi tipe data floatnya ini, ya, dimana di sini kita mempunyai ini float, tipe data dengan nama ini float yang bernilai 10,12 ya. Tipe datanya float. Sedangkan ini variabel yang namanya ini double, tipe datanya double dengan nilai 12,5. Ya, coba kita praktekkan ya. Praktekkan saja. Oke. Tadi sudah ya, coba kita tambahkan dengan variabel atau tipe data float. Coba berarti float. Misalkan nilai lain. Nilai lain misalkan berapa ya? Tadi 80 nilai ujian, misalkan 80,5. Nah, lihat di Java sendiri ya, ada kesalahan, tidak boleh mengisi nilai float jika ini diperuntukkan untuk double. Jadi nanti ada correction sendiri khusus di IDE ya. Kita rubah saja. Itu rubahnya tadi kita ulangi lagi ya, memakai F kecil, besar boleh ya. Lanjut, misalkan double, misalkan nilai lain 1 ya, biar beda lah. Misalkan ini 90,5. Nah, lihat perbedaan float dan double. Kalau float itu harus kita menambahkan F di belakang, sedangkan double tidak ya. Langsung saja 90,5. Nah, bedanya apa float dan double? Intinya dari segi memori dan kecepatan saja. Jadi diperuntukannya sesuai kebutuhan kalian aja. Nanti kalian boleh searching apa float dan double, soalnya kalau dijelaskan bisa seharian video ini ya. Jadi kalian bisa searching mandiri lah ya mengenai perbedaan float dan double. Coba kita akan mengoutputkan ya, biar gak pusing.
kita pisahkan aja. Apa tadi? Mengeluarkan float nilai lain lagi, atau kita copy boleh, biar gampang, biar simple. Berarti nilai lain 1 ya. Coba kita run. Bagaimana hasilnya? Oke, ini ya, betul 80,5 ini dari variabel nilai lain yang tipe datanya float ya, pakai F ya, jangan lupa. Sedangkan ini 95 dari nilai lain 1, tipe datanya double, hasilnya segini ya, 90,5. Oke, ada lagi. Nah, ada beberapa catatan, bukan beberapa sih, 1 aja sih. Oke, tipe data integer tidak bisa diisi dengan nilai double, begitupun sebaliknya. Jadi misalkan kita mempunyai variabel, bukan variabel, tipe data integer, nah isi datanya itu float atau double juga bisa. Sebaliknya, misalkan kita punya variabel untuk menampung nilai float, tipe datanya integer, bisa ya, itu. Jadi contoh, kita akan membuat kode tipe data integer dengan nama variabel data dan mengisi nilai, yaitu variabel dengan nilai 10,5. Ini akan terjadi error karena tidak sesuai dengan nilai tipe datanya. Akan error ya, karena ini tipe data integer. Ya, kita coba. Errornya kumaha sih? Kumaha? Gimana sih Sunda ya? Coba misalkan kita rubah saja ini jadi, ini kan double ya, kita rubah menjadi integer. In aja bisa lah. Nah, ini akan jadi error. Coba errornya apa? Nah, kelihatan ya, font double required in. Nah, jadi ini nilainya double, tidak bisa kita memasukkan tipe datanya integer ya, harus double, dibutuhkannya double ya. Begitu sebaliknya. Coba sebaliknya, misalkan ini kita jadi integer saja ya, jadi tidak ada koma ya, sedangkan ininya kita double. Dah, kok bisa ya? Memang bisa. Nah, keuntungannya double ini bisa menampung nilai seperti integer itu. Bagaimana kalau dengan float? Jadi float kita ubah, ini dihapus saja 0,5 ya. Wah, ternyata bisa. Iya, ini bisa ya, karena float dan double bisa menampung nilai seperti integer ya, tidak ada koma. Nah, kecuali kalau integer itu tidak bisa menampung nilai float dan double. Kita coba nih, bener gak? Ya, benar kan? Itu tidak bisa menampung nilai desimal atau koma lah ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, mungkin ini topik selanjutnya lah ya, takutnya kelamaan. Jadi kita buat simple saja, jangan terlalu banyak. Yang penting kita paham, kita belajar sama-sama ya. Oke, jadi mungkin itu saja mengenai tipe data integer ya, tipe data integer ya. Jadi poin utamanya, integer itu memiliki nilai yang genap ya, tidak bisa memiliki nilai desimal atau pecahan. Sedangkan float atau double itu memiliki nilai koma ya. Kita ubah lagi seperti tadi, sedangkan yang ini juga sama ya. Itu nih ya, seperti itu. Oke teman-teman, semoga paham apa yang sudah kita pelajari untuk kali ini.
Jika ada yang pusing-pusing atau gimana, boleh di komen atau bertanya langsung. Karena memang pemrograman itu bukan hafalan ya. Ya, untuk relax ya sambil ngopi atau sambil apalah. Intinya harus sering praktek ya. Jadi kalau kita terbiasa praktek itu pasti bisa lah terbiasa. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat video kali ini. Jangan lupa latihan di rumah atau mandiri lah ya, agar bisa lebih mantap lagi codingnya. Oke, bye bye.